Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview salah satu buku, tentunya masih tentang media penyiaran. Buku yang kita review kali ini berjudul Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia, karya Mas Duki, yang diterbitkan oleh Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik. Buku ini merupakan cetakan pertama yang dicetak oleh Fine Production pada tahun 2017 dengan tebal 112 halaman. Secara garis besar, buku ini menyajikan kajian perbandingan tata kelola lembaga penyiaran publik dunia, baik di negara maju maupun di negara yang berkembang. Dan salah satu contoh negaranya yaitu Inggris, Jerman, Jepang, Australia, India, dan Thailand. Buku ini juga membahas mengenai seperti apa uraian model UU Penyiaran Publik, Dewan Penyiaran Publik, Dewan Eksekutif, dan Dewan Khalayak, disertai kajian kondisi regulasi RRI dan TVRI sebagai inspirasi untuk mengambil keputusan di parlemen, pemerintah, broadcaster, RRI dan TVRI, serta pemerhati media publik, terutama dalam perumusan Undang-Undang RTRI. Nah, di buku ini juga terdapat 3 bab. Yang pertama yaitu dari milik pemerintah ke media publik. Yang kedua, perbandingan tata kelola lembaga penyiaran publik. Dan yang ketiga, membaca kondisi RRI dan TVRI. Namun pada review kali ini kita akan mereview pembahasan mengenai bab 2, yaitu perbandingan tata kelola lembaga penyiaran publik. Dalam hal ini, bab 2 memiliki 6 subbahasan. Yang pertama, ada perbandingan undang-undang. Yang kedua, ada integrasi radio dan televisi. Yang ketiga, Dewan Penyiaran Publik. Yang keempat, Dewan Eksekutif dan Khalayak. Yang kelima, sistem dan akuntabilitas keuangan. Dan yang keenam, model sumber daya manusia. Secara garis besar, bab 2 membahas mengenai perbandingan tata kelola penyiaran publik. Dalam hal ini, mengenai negara maju maupun berkembang, yaitu negara Australia, negara Inggris, negara India, negara Jepang, Thailand, dan Jerman. Bab ini membahas tentang bagaimana perbandingan undang-undang di ke-6 negara, bagaimana Dewan Eksekutif di ke-6 negara, ataupun bagaimana akuntabilitas keuangan di 6 negara tersebut. Nah, dari segi undang-undang, ke-6 negara ini yaitu Australia, Jerman, India, Thailand, Australia, dan Jepang. Ke-6 negara ini dalam hal pembuatan undang-undang sama-sama dibuat oleh pihak nasional atau parlemen. Dan undang-undang yang dianggap paling lengkap adalah undang-undang yang dimiliki Inggris yaitu di BBC, disusul UU ABC Australia dan Thailand yaitu BBS. Dari ketiga negara itu bisa dijadikan contoh untuk di Indonesia. Dari ke-6 tersebut ada 7 aspek yang menjadi kunci utama dan poin pentingnya. Dalam hal ini di setiap negara itu pasti ada. Yang pertama ada status lembaganya, yang kedua ada misi atau remit, dan yang ketiga ruang lingkup, keempat Dewan Penyiaran, kelima Dewan Eksekutif, keenam Dewan Khalayak, dan yang ketujuh ada keuangan. Di negara itu pasti ada hal demikian. Selanjutnya mengenai integrasi radio dan televisi, pada ke-6 negara tersebut keterpisahan antara layanan radio dan televisi dianggap tidak relevan. Karena sebagai contoh saja ada BBC dan TPBS. Mereka menggunakan integrasi manajemen layanan radio dan televisi adalah pilihan strategis sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan terbukti mampu mendorong terobosan pelayanan yang sinergis. Dan integrasi platform layanan radio, televisi, dan media baru memang mutlak dilakukan untuk merespon revolusi teknologi dan perubahan perilaku khalayak yang memakai konvergen. Tentang Dewan Penyiaran Publik dari ke-6 negara tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 hal. Yang pertama pada negara dengan sistem yang demokrasi, dan yang kedua pada negara yang belum
atau masih mengalami transisi demokrasi. Dari kedua ini dapat dibedakan ketika negara yang menganut sistem demokrasi, lembaga penyiaran publiknya independen dan terpisah dari struktur pemerintah. Sedangkan pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, lembaga penyiarannya masih tergantung dengan pemerintah, terutama pegawai negerinya. Dan dari keenam negara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Penyiaran berpusat ke lembaga eksternal, sedangkan konstituen Dewan Eksekutif bersifat internal atau ke dalam institusi seperti kepala stasiun dan seluruh broadcaster penyelenggara siaran. Sedangkan untuk Dewan Eksekutif dan Dewan Khalayak yang menjadi pilar penyiaran, yaitu Dewan Eksekutif atau direksi selaku pelaksana operasional dan Dewan Khalayak atau biasa disebut dengan Dewan Penyiaran selaku mitra monitoring. Ada beberapa perbedaan di keenam negara ini. Bagaimana tugas kewenangan utamanya, bagaimana jumlah anggota, kriteria, ataupun proses seleksinya dari keenam negara ini memiliki hal-hal yang berbeda. Seperti contoh ketika di India, kewenangan utamanya yaitu mengelola seluruh manajemen operasional, tetapi di Thailand tugas utamanya yaitu melakukan pengembangan organisasi dan perencanaan. Dan dalam pelaksanaan tata kelola organisasi, Dewan Penyiaran Publik adalah pilar utama sebuah lembaga penyiaran publik yang dibantu oleh 3 pilar, yaitu pilar lembaga pelaksana, lembaga pemantau, dan lembaga evaluator. Selanjutnya mengenai sistem dan akuntabilitas keuangan. Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana pendanaan bagi operasional suatu lembaga penyiaran. Nah, dalam hal ini sistem keuangan ini adalah sangat penting karena mendapat istilah sebagai jantung bagi lembaga penyiaran itu sendiri. Di bab ini juga dibahas mengenai sumber pendapatan bagi lembaga penyiaran yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada iuran penyiaran. Nah, sumber iuran penyiaran ini dilakukan oleh 4 negara, yaitu negara Inggris, negara Jerman, negara Jepang, dan India. Sumber keuangan yang kedua yaitu yang berasal dari negara tahunan. Untuk hal ini negara yang mengikutinya adalah Australia dan Jerman. Tapi untuk Jerman hanya khusus untuk Deutsche Welle. Yang ketiga, sumber pendapatan atau sumber keuangan dari pajak atau tax. Hanya Thailand yang menggunakan model ini. Yang keempat ada sumber keuangan yang berasal dari iklan, produksi, PSA, Open University ataupun yang lainnya. Dalam hal ini ada 5 negara yang mengikuti, yaitu Inggris, Jerman, Australia, Thailand, dan India. Dan seluruh UU Lembaga Penyiaran Publik mengatur kewajiban publikasi laporan keuangan dan keterlibatan auditor eksternal dalam melakukan review anggaran. Selanjutnya model sumber daya manusia. Manajemen SDM pada lembaga penyiaran mencakup beberapa hal seperti sistem seleksi, status masa kerja, jumlah, beban kerja, dan sistem evaluasi, pola pikir, dan hak-hak dasar. Nah, dalam model ini terdapat model korporasi otonom yang berlaku di negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Jepang. Dengan ciri utamanya seluruh pegawainya berstatus pegawai otonom korporasi. Selanjutnya ada model lembaga pemerintah yang masih jamak berlangsung di negara-negara pasca otoriter seperti di Eropa Timur, Asia, dan Afrika. Yang memiliki ciri utama adalah broadcaster, mayoritas pegawai negeri sipil. Dari review bab 2 ini, kelebihannya model-model yang ditampilkan sangat jelas dan menggunakan tabel sehingga memudahkan pembaca untuk langsung mengerti bagaimana cara pengelompokan masalah yang dibahas. Namun kekurangan pada bab 2 ini, ketika di bab undang-undang disebutkan 6 negara, tetapi ketika di sumber daya hanya 3 saja. Seperti ketika di undang-undang tadi disebutkan mengenai 6 negara, yaitu Australia, India, Jerman, Thailand, Jepang, dan India. Tapi ketika mengenai sumber daya manusia hanya disebutkan 3 negara saja.
Saran saya semoga kedepannya bisa lebih banyak menerbitkan buku tentang media penyiaran, terutama yang berkaitan dengan RRI dan TVRI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.